Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiana Widayanti, NIM 1913051. Hari ini saya akan mengisi project What's Data Mining. Pertama-tama, apa itu definisi data mining? Data mining adalah proses pencarian data atau penambangan dari suatu data yang sangat besar. Pengertian data mining adalah suatu proses penambahan informasi penting dari suatu data. Pengelompokan data mining. Pengelompokan data mining ada berbagai jenis ya, ada deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Deskripsi adalah menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data yang memungkinkan memberikan penjelasan dari suatu pola atau kecenderungan tersebut. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Prediksi hampir sama dengan estimasi dan klasifikasi, akan tetapi dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Klasifikasi proses untuk menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data. Pengklasteran adalah pengelompokan record, pengamatan atau memperhatikan bentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Asosiasi adalah menemukan atribut muncul dalam satu waktu. Oke, next. Pengertian algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Tahapan algoritma C45 adalah pilih atribut sebagai akar, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, kita akan memulai tutorial perhitungan manual sesuai soal yang diberikan. Perhitungan manual untuk keputusan bermain tenis. Pertama-tama siapkan data. Data yang sudah tersedia adalah seperti ini. Ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Lalu kita buat tabel perhitungan node seperti ini. Kita tulis outlook, temperatur, humidity, dan windy. Untuk outlooknya itu terdiri dari cloudy, rainy, sunny. Kita isi. Untuk temperatur ada hot, mild, and cold. Humidity terdiri dari high and normal. Windy terdiri dari false and true. Play ada tidak dan ya. Mari kita hitung jumlah kasusnya. Jumlah kasus ada 14. Bisa dilihat dari tabel ini ada 14. Total tidak adalah ada 4. 1, 2, 3, 4. Total ya ada 10. Untuk cloudy jumlah kasusnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, diisi 4. Untuk rainy jumlah kasusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Untuk sunny ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Untuk cloudy yang no ada 1. Yang no ada gak ada, kosong. Yang cloudy yang yes ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Diisi secara manual satu persatu dengan menghitung data-data yang ada di tabel. Untuk rainy jumlah kasusnya 5. Jumlah tidaknya rainy yang tidak ada 1.
Jumlah Raini yang yes ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sama dengan sunny, temperatur yang cool, hot, mild, yang humidity high, normal, yang windy, fast, and true. Sama seperti proses penghitungan di cloudy, rain, and sunny. Dihitung secara manual satu persatu dan diisi di tabel. Tabel jumlah kasus, tidak, dan ya. Lalu kita hitung entropinya. Pertama-tama kita hapus dulu entropinya. Jangan deh, udah jadi. Kita hitung entropinya. Untuk rumus entropi sendiri kita sudah sediakan di sini. Ini rumus entropinya. Kita coba hitung. Kita perbesar. Perhitungannya kita ulang untuk entropi sendiri. Sama dengan kurang jumlah ya dibagi jumlah total tutup kurung dikali jumlah ya dibagi jumlah total tutup kurung jumlah ya dibagi jumlah total tutup kurung ditambah buka kurung min jumlah tidak dibagi jumlah total tutup kurung kali M log tutup kurung jumlah tidak dibagi jumlah total jumlah total tutup kurung 2. Ya, bisa dilihat hasilnya sama ya entropi dan ini. Lakukan semua perhitungan entropi sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan secara manual. Oke, lanjut untuk perhitungan gain. Sudah ada rumus yang kita tulis ya, tinggal kita hitung aja. Jumlah entropi kurang jumlah cloudy dibagi jumlah total kurung dikali entropi cloudy tutup kurung dikurang jumlah rainy dibagi jumlah total tutup kurung dikali entropi rainy tutup kurung kurang jumlah sunny dibagi jumlah total dibagi jumlah total tutup kurung dikali entropi sunny tutup kurung.
Ini hasilnya untuk gain. Ini gain untuk semuanya bisa dihitung secara manual. Untuk ini saya hitung outlooknya aja, temperatur, humidity, windy-nya bisa dihitung manual seperti yang saya contohkan tadi. Setelah itu kita lihat hasilnya untuk pohon keputusannya. Kita lihat gainnya yang tertinggi adalah humidity. Dari hasil yang kita peroleh bisa dilihat bahwa humidity yang paling tinggi, gain humidity yang paling tinggi. Jadi humidity sebagai akarnya. Dan bisa kita lihat yang tertinggi ini adalah normal, yes. Normal sama dengan yes. Untuk high kita belum tahu hasilnya. Setelah itu kita melakukan perhitungan node 1.1. Karena sudah humidity-nya sudah ditemukan, lalu perhitungan node 1.1 yaitu penurunan dari humidity atas. Lalu kita hilangkan humidity tersebut dikarenakan sudah menjadi akar perhitungannya. Untuk humidity normal sudah kita tentukan yes, maka dari itu ditemukannya, maka tabel tersebut harus kita hilangkan juga. Dan kita mengulangi perhitungan node 1.1. Seperti ini. Yang tersisa adalah outlook, temperatur, windy. Kita hitung ulang lagi sesuai tabel yang ada. Kita tentukan entropinya sama seperti tadi. Untuk rumusnya ada di bawah dan gain juga. Apabila sudah selesai menghitung, bisa kita lihat hasilnya di sini. Humidity sebagai akar, normal, yes, high. Untuk outlook yang tertinggi, jadi udah ditemukan ya outlook yes, dan no. Bisa dilihat di sini. Setelah perhitungan node 1 selesai dihitung, kita lihat di bawah. Kita lanjutkan untuk perhitungan node 1.1. Tentukan sesuai outlook, temperatur, humidity, windy, play. Dikarenakan sudah ditentukan semuanya dan yang tersisa hanya outlook, yes, dan no. Setelah itu kita tentukan perhitungan node 1.1.2 yang tersisa dari tabel di atas itu adalah rainy. Untuknya rainy, temperaturnya melt, humidity-nya high, windy, false and true, dan play yes dan no. Diisi sesuai tabel yang ada, dihitung manual lagi entropi and gain-nya dan menghasilkan windy, false and true. False and true. Bisa dilihat gain-nya. True, yes, false, no. Untuk windy jumlah kasusnya ada 1 dan true-nya jumlah kasusnya yes-nya gak ada dan true-nya
Untuk windy, false, and true, jumlah kasusnya false 1 dan true 1. Untuk false, ya. Untuk true, tidak. Di perhitungan terakhir menghasilkan dua keputusan, yaitu true dan false. Jika windy ya atau tidak dapat diputuskan. Jika windy ya, benar, dapat diputuskan bahwa dapat bermain tenis. Jika windy diputuskan tidak bermain tenis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Pencocokkan data dengan menggunakan Rapid Miner Studio. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah import data. Kita pilih My Computer, data yang sudah kita siapkan. Next aja. Ini lulus beasiswanya, kita ganti binominal. Untuk change role-nya kita ganti label. Oke. Next. Di data kita kasih data beasiswa terbaru. Kita save finish. Ini data yang ada. Setelah itu data yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita siapkan, kita drop ke sini. Setelah itu kita cari set role-nya. Kita tentukan yang akan kita ketahui. Hasil yang akan kita dapatkan adalah lulus beasiswa, kita ganti label. Setelah itu kita cari decision tree-nya, kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, ini data ini untuk mencari siapa yang akan mendapatkan beasiswa atau yang tidak. Setelah itu kita running. Nah, setelah kita running, kita dapat menghasilkan data dari nilai UN. Apabila nilai UN di bawah dari 72,5 tidak mendapatkan beasiswa. Dan apabila nilai UN 72,5 di atas 72,5, kita lihat lagi dari jumlah tanggungan orang tuanya. Apabila jumlah tanggungan orang tuanya lebih dari 5, bisa mendapatkan beasiswa. Setelah itu yang di bawah tanggungan orang tuanya di bawah 5, kita lihat dari nilai UN-nya lagi. Apabila nilai UN-nya di bawah 82,5, bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Apabila lebih dari 82,5, bisa mendapatkan beasiswa. Oke, ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga tugas-tugas yang saya kerjakan ini bisa mengisi nilai UAS hari ini.